Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hafidin, NIM 1812101194. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas E. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Itu pengertian definisi simpelnya. Adapun mengukur itu lebih bersifat kepada jumlah kuantitatif gitu ya. Sedangkan untuk definisi menilai itu lebih bersifat kepada kualitatif. Jadi untuk kualitas. Adapun pengertian dari pengukuran itu ialah pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas. Jadi di sini dalam proses pengukuran itu ada 3 elemen, yakni bisa besaran, dimensi ataupun kapasitas. Biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Kemudian untuk penilaian atau assessment ialah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Masuk ke poin B, yakni ruang lingkup. Jadi di poin B ini ada ruang lingkup, kemudian metode dan juga manfaat begitu ya. Masuk ke poin B, yang pertama ialah ruang lingkup. Adapun untuk ruang lingkup dalam evaluasi pembelajaran ialah yang dimaksudkan di sini ialah mengenai aspek-aspek apa saja yang akan dievaluasi. Yakni dalam menelusuri ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yakni kita berbicara tentang aspeknya begitu ya. Yakni dalam mengevaluasi program pembelajaran, aspek-aspeknya bisa mencakup, yakni yang pertama aspek murid, kemudian yang kedua guru, yang ketiga fasilitas, kemudian dan sebagainya, yakni oknum yang ada di sekolah tersebut. Adapun untuk metode yang juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran atau supervisi pendidikan adalah yang pertama bisa dengan cara catatan anekdot, kemudian bisa juga dengan catatan pertumbuhan. Kemudian dalam manfaat dengan adanya evaluasi pembelajaran ialah ada dua poin yang ada 2 poin yang digarisbawahi. Yang pertama ialah manfaat ketika pelaksanaannya, kemudian yang kedua ialah manfaat ketika hasil dari evaluasi itu terjadi. Yang pertama dari pelaksanaan evaluasi. Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran tadi, yakni supervisi pendidikan, itu diharapkan bisa memperoleh informasi tentang kebutuhan pada diri yang dinilai. Kemudian dapat dijadikan dasar merancang pengalaman untuk memenuhi kebutuhan itu. Adapun untuk manfaat yang kedua, yakni ketika hasil evaluasi itu sudah diterapkan, yakni diharapkan bisa digunakan untuk menentukan sampai seberapa jauh tujuan telah dicapai tujuan berikutnya. Kemudian untuk poin yang C, yakni jenis evaluasi pembelajaran. Ini dalam jenis evaluasi pembelajaran ada beberapa klasifikasi. Yakni yang pertama klasifikasi jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Di bawah ini ada 3 jenis evaluasi yang diuraikan. Yang pertama evaluasi diagnostik, kemudian yang kedua evaluasi selektif, kemudian yang ketiga evaluasi penempatan, yang keempat evaluasi formatif, yang kelima evaluasi sumatif. Adapun untuk pengertian dari evaluasi diagnostik ini, evaluasi diagnostik adalah
evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi yang kedua ialah evaluasi selektif. Evaluasi selektif ialah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan untuk yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ialah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik dari siswa tersebut. Kemudian evaluasi yang keempat ialah evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang terakhir dari evaluasi dari klasifikasi berdasarkan tujuan ialah evaluasi sumatif. yakni evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk yang kelima ya, diulangi untuk evaluasi dari yang masuk klasifikasi berdasarkan tujuan ialah evaluasi sumatif. Yakni evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Kemudian di klasifikasi yang kedua ialah ada jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Yakni ada lima. Yang pertama ialah evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, kemudian yang keempat evaluasi hasil atau produk, yang kelima evaluasi outcome atau lulusan. Baik, untuk definisi dari klasifikasi evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Evaluasi konteks ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional, tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah evaluasi proses. Untuk mempersingkat waktu jadi dirinci saja sepertinya ya. Kemudian untuk klasifikasi yang ketiga ialah evaluasi jenis pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Dalam klasifikasi jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran itu ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama jenis evaluasi program pembelajaran, kemudian yang kedua evaluasi proses pembelajaran, kemudian yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Jadi di dalam klasifikasi yang ketiga ini, yakni di dalam lingkup kegiatan pembelajaran itu lebih simpelnya ialah yang pertama program pembelajaran, kemudian yang kedua proses pembelajaran, kemudian yang ketiga ialah hasil pembelajaran. Adapun untuk klasifikasi yang keempat ialah klasifikasi evaluasi pembelajaran berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objek. Jadi di sini ada 2 ya. Yang pertama berdasarkan objek, kemudian yang kedua berdasarkan subjek. Adapun untuk jenis evaluasi berdasarkan objek ialah yang pertama ialah evaluasi input, yang kedua informasi transformasi, kemudian yang ketiga ialah evaluasi output. Adapun untuk evaluasi jenis pembelajaran diklasifikasi berdasarkan subjek ialah hanya ada 3. Yang pertama evaluasi internal, kemudian evaluasi eksternal, kemudian yang ketiga evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah. Yang di sini bisa disebut evaluator, misalnya orang tua ataupun masyarakat, LSM juga bisa masuk gitu. Kemudian yang terakhir ialah simpulan, yakni kesimpulan dari keseluruhan yang telah dipaparkan. Kesimpulannya ialah bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis, yakni dengan cara pengukuran tadi ataupun bisa juga dengan penilaian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam